Salam damai Natal, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu bersyukur dalam Tuhan. Minum sirup dengan selasi, rasanya enak tak terlupakan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, selamat Natal saya ucapkan. Saya Katrina Utami akan bersama Anda dalam oase rohani Katolik edisi spesial Hari Natal. Bersama saya telah hadir narasumber ORK yang juga sangat spesial, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Salam jumpa Bapak Kardinal, selamat Natal. Selamat Natal, selamat komplit. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk kehadirannya mengisi acara Oase Rohani Katolik di hari Natal ini. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara hari ini dengan doa. Silakan Bapak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi, Engkau membaharuinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus, yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorak serempak, sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan referen. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Referen. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Referen. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Referen. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan,
Referen. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima yang segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari ini Haleluya. cahaya gemilang turun ke dunia dan fajar suci menyinari kita. Marilah kita menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Haleluya, haleluya. Ya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, segera saja kita akan dengarkan pesan-pesan Natal dari Bapak Kardinal. Bapak Kardinal, segera saja kita masuk dalam pesan-pesan Natal ini Bapak, karena kami jarang sekali bertemu dengan Bapak. 1 tahun hanya di hari Natal dan hari Paskah Bapak, jadi pada hari Natal ini kami ingin segera mendengar pesan-pesan dari Bapak untuk kami bawa di tahun 2023 yang sangat menantang Bapak Kardinal. Silakan Bapak. Supaya pesan-pesan yang ingin saya sampaikan itu sesuai dengan keinginan tahu, keinginan mendalami iman oleh umat, saya usul silahkan Ibu mengajukan pertanyaan kepada saya. Nanti kalau saya omong sendiri bisa panjang dan mungkin tidak sesuai dengan harapan dari umat. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sahabat Oase Rohani Katolik. Bapak Kardinal, dari bacaan kita liturgi pada hari ini, bacaan pertama, Nabi Yesaya sang pribadi yang kritis yang seperasaan dengan Allah. Bagaimana kita bisa menghidupi serasa dengan Allah seperti Nabi Yesaya ini, Bapak? Iya, memang tingkatan kita tidak sama dengan tingkatan Nabi Yesaya ya. Jadi kita tidak usah atau mungkin tidak perlu bercita-cita seperti Nabi Yesaya. Terlalu tinggi bagi kita. Karena Yesaya adalah seorang nabi. Dan nabi itu adalah karisma khusus, anugerah khusus. Tidak semua orang dapat menjadi seperti Yesaya pengalaman dirinya. Pengalaman sebagai seorang nabi. Yang jelas, kenabian itu adalah anugerah khusus, satu. Dan anugerah khusus itu intinya adalah karena kualitas pribadi dan karena anugerah khusus itu, seorang nabi dapat sehati seperasaan dengan Allah. Anugerah khusus. Tetapi tidak berarti bahwa anugerah khusus ini akan bertumbuh begitu saja. Sekurang-kurangnya, seorang nabi mesti merawat dan mengembangkan anugerah khusus itu. Caranya bagaimana? Ya pasti dengan berdoa, pasti dengan kontemplasi, pasti dengan segala macam cara rohani yang tersedia bagi seorang nabi. Itu dari satu pihak. Maka karena seorang nabi itu dapat sehati seperasaan dengan Allah, karena kasih karunia Allah itu, maka dia dapat mengatakan meskipun yang diucapkan itu adalah kata-katanya sendiri, tetapi dia bisa mengatakan demikianlah firman Tuhan. Tetapi seorang nabi tidak cukup merawat dan mengembangkan kepekaan rohani itu dengan doa, dengan kontemplasi, dan sebagainya.
Seorang nabi itu diutus oleh Tuhan di dalam situasi yang sangat khusus. Dalam hal ini, dalam kutipan yang tadi kita dengarkan, di latar belakang adalah keyakinan bahwa umat Allah akan dibebaskan dari perbudakan di tanah Babylon. Keyakinan itu. Maka suasananya kan sangat bersukacita ya, sukaria, gembira, dan sebagainya. Bagaimana caranya Nabi Yesaya itu dapat tahu sampai kepada keyakinan bahwa Allah akan membebaskan umatnya dari perbudakan atau dari pembuangan di Babilonia. Untuk itu dia tidak hanya berdoa saja, tetapi seorang nabi dengan ketajaman mata imannya mencoba berusaha untuk melihat, menafsirkan tanda-tanda zaman. Nah, ini penting sekali. Membaca dan menafsirkan tanda-tanda zaman dengan ketajaman imannya. Nah, pada zaman itu tanda apa yang dia baca? Jawabannya sederhana, kita bisa melihat sejarah. Waktu itu, ini sejarahnya panjang, moga-moga saya tidak menyingkat terlalu singkat. Pada zaman itu, kerajaan yang satu berganti, silih berganti dengan kerajaan yang lain. Kerajaan A dikalahkan oleh kerajaan B. Kerajaan B dikalahkan oleh kerajaan C. Seorang pengamat bisa membaca itu. Nah, pada waktu itu, umat Allah Perjanjian Lama, gampangnya umat Israel, berada di pembuangan Babilonia. Karena apa? Karena Raja Babilonia menang perang terhadap Yehuda. Itu Palestina, Israel, dan Yehuda. Kita pakai sama saja supaya tidak membingungkan. Oleh karena itu umatnya, penduduknya diangkut ke Babilonia. Tapi kemudian Babilonia dikalahkan oleh Raja Persia. Itu sejarah. Nah, Nabi Yesaya membaca peristiwa ini sebagai tanda-tanda zaman. Karena apa? Karena politik kerajaan Persia sangat berbeda dibandingkan dengan politik kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia itu menjajah, memperbudak. Sementara Raja Persia, mungkin dalam bahasa sekarang, menghargai hak-hak asasi manusia, menghargai hak-hak bangsa-bangsa lain. Maka dengan politik yang seperti itu, umat Allah Perjanjian Lama yang di pembuangan Babilonia diizinkan untuk kembali ke tanah air mereka. Jadi dalam diri Nabi Yesaya ada dua segi itu. Dari satu pihak dia mempertajam rasa perasaan imannya, merawat dan mengembangkan anugerah kenabian. Dari lain pihak dia mengasah mata hatinya untuk menafsirkan tanda-tanda zaman. Nah, ketika dia melakukan kedua hal itu, yang keluar adalah dari Nabi Yesaya adalah nada-nada penghiburan, nada-nada sukacita, nada-nada kegembiraan, karena ia yang sehati seperasaan dengan Allah itu tahu dari anugerah kenabiannya bahwa umat Allah akan dibebaskan. Itu yang pertama. Kalau tadi ditanyakan, apakah kita bisa? Bisa, tetapi tidak setingkat dengan Nabi Yesaya. Mungkin baik kalau saya memberikan contoh lain. Terlalu panjang apa tidak ini? Tidak, Bapak. Silakan. Saya ambil salah satu contoh yang mungkin lebih mudah dari Perjanjian Baru. Di dalam suratnya kepada orang Galatia, bab 2, Rasul Paulus mengatakan begini, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah artinya seperasaan dengan Kristus. Maka pertanyaannya,
bagaimana Rasul Paulus sampai kepada pengalaman itu. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku, sehingga aku, Paulus, sehati, seperasaan dengan Kristus. Dan apa yang dialami oleh Paulus dapat juga menjadi pengalaman kita. Sering Paulus bercerita mengenai dirinya, tetapi dia menggunakan kata ganti kita. Artinya pengalaman ini bukan milik Rasul Paulus, tetapi dapat menjadi milik kita. Ya, kalau kita lihat di dalam sejarah hidup Rasul Paulus, sampai kepada titik sampai itu, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus. Itu perjalanannya panjang, dan perjalanannya boleh dikatakan ruwet. Saya ambilkan contoh, mungkin bahasanya begini. Apa saja pengalaman Rasul Paulus, pengalaman hidup ya, yang formatif, yang membentuk pribadinya sebagai orang beriman, sampai ia bisa mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita membaca riwayat hidup Paulus, ada 3 pengalaman formatif itu. Yang pertama, yang tidak enak. Rasul Paulus itu mengalami banyak penolakan. Dia tidak berdaya untuk menerima kenyataan dan tidak bisa lain kecuali menerima itu. Jadi misalnya, sesudah dia berjumpa dengan Yesus, dia ingin kembali ke Yerusalem, bergabung dengan murid-muridnya. Nanti bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul bab 9, dia ditolak di situ. Bukan hanya ditolak, tetapi kalau dibaca di antara baris-baris kisah itu, dia dipulangkan ke tempat kelahirannya di Tarsus, karena dia menjadi pengganggu atau dicurigai sebagai orang yang dulunya penganiaya kok sekarang mau ikut, dicurigai, tidak dipercaya. Coba dibayangkan, orang tidak dipercaya itu rasanya kayak apa? Tidak enak kan? Iya. Tidak berdaya, selain menerima kenyataan itu. Belum lagi kalau kita baca suratnya kepada orang Korintus, kita kan membayangkan kadang-kadang Paulus itu seorang yang orator, pandai sekali berbicara. Enggak. Di dalam suratnya kepada orang Korintus, dia mengatakan, saya ini kalau pakai bahasa saya sendiri ya, dia dikatakan, kalau jauh berani, tetapi kalau dekat tidak bisa apa-apa. Itu Paulus dibilang begitu oleh orang Korintus. Artinya, kata-kata yang dia ucapkan itu tidak meyakinkan, seperti seorang orator, seorang pembicara yang ulung, yang bisa meyakinkan orang. Rasul Paulus tidak bisa begitu. Itu kira-kira sama dengan pastor yang tidak bisa menyanyi, tetapi dipaksa-paksa menyanyi dalam perayaan Eucharistia, jadinya tidak karuan kan? Iya. Itu ketidakberdayaan. Jadi untuk sampai kepada pengalaman seperasaan dengan Allah, 1, pengalaman ketidakberdayaan. Sama dengan pengalaman Yesus yang tidak berdaya ketika diejek, ketika diperlakukan tidak hormat, bahkan ketika dibunuh, tidak berdaya. Tetapi yang kedua, kalau hanya tidak berdaya saja ya habislah. Energinya habis. Maka yang kedua, pengalaman Paulus dalam hal ini adalah pengalaman didukung, diteguhkan oleh entah pimpinannya atau entah sahabatnya. Tadi saya katakan Rasul Paulus itu kan dipulangkan ke Tarsus, tanah kelahirannya. Syukur ada seorang yang bernama Barnabas yang ketika diutus ke gereja Antiokhia, dia ingat, oh saya pernah ketemu dengan orang ini. Maka Barnabas menjemput Paulus di Tarsus dan membebaskan Paulus dari kepercayaan dirinya yang jatuh, yang habis. Paulus dibawa oleh Barnabas ke Antiokhia. Itu sahabat yang istimewa.
pemimpin yang istimewa. Kalau tidak ada Barnabas, kita tidak punya Paulus. Dua pengalaman itu. Yang ketiga, tentu akhirnya yang sangat menentukan adalah perjumpaan sendiri dengan Tuhan. Tapi jangan dibayangkan jumpa dengan Tuhan itu selalu melalui mukjizat. Enggak. Perjumpaan dengan Tuhan itu bisa terjadi di dalam perjumpaan kita dengan sesama. Saya ambilkan salah satu contoh yang selalu saya pakai sebagai contoh, seorang suci yang namanya Santa Teresia Benedicta dari Salib. Ini seorang anak yang terlahir dengan nama Edith Stein, seorang Yahudi Jerman. Karena kecerdasannya pada usia 15 tahun, dia memutuskan untuk tidak percaya kepada Allah, padahal dia lahir dalam keluarga yang saleh. Dan begitu seterusnya, dia menjadi perawat, dia menjadi dosen, dan sebagainya, sampai suatu hari dia berjumpa dengan sahabatnya yang baru kehilangan suami. Nanti di dalam perjalanan hidup selanjutnya, pengalaman perjumpaan dengan sahabat ini menjadi alasan dia menulis dalam buku hariannya, ketika saya berjumpa dengan kawan saya melihat ketabahan ilahi. Yang dia jumpai sahabatnya. Tapi pengalaman itu nancep di dalam batinnya sebagai pengalaman akan Allah, ketabahan ilahi. Dan pada saat itu juga dia mengambil keputusan untuk dibaptis ke dalam gereja Katolik. Pengalaman perjumpaan dengan teman dialami sebagai perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupnya. Kemudian dia ditangkap karena dia seorang Yahudi, masuk ke dalam biara Karmel, dan akhirnya meninggal sebagai martir di kamp konsentrasi Jerman. Jadi kalau kita mau tanda petik seperasaan dengan Tuhan seperti Nabi Yesaya, seperti Rasul Paulus, ya kita dengan kadar kita masing-masing memaknai ketidakberdayaan kita, seperti Yesus juga tidak berdaya, mengalami, mensyukuri persahabatan kita, seperti Paulus yang bersahabat dengan Barnabas, atau seperti Yesus yang bersahabat dengan murid-muridnya seperti Lazarus dan sebagainya. Dan yang ketiga, ya di dalam doa berjumpa dengan Tuhan yang kita berharap mengubah, membaharui hidup kita. Ya. Jadi kalau kita dapat seperasaan dengan Tuhan 30% saja sudah lumayan. Iya Bapak Kardinal, terima kasih sekali Bapak. Jadi kita umat Katolik juga bisa hidup seperasaan, serasa dengan Allah seperti Nabi Yesaya dan Rasul Paulus dengan 3 poin penting ini ya Bapak. Yaitu pengalaman ketidakberdayaan kita memaknainya, juga pengalaman teguhkan oleh sahabat, oleh keluarga. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah perjumpaan Tuhan yang bisa kita temui dengan perjumpaan dengan sesama kita. Terima kasih Bapak. Bapak Kardinal, saya ingin menanyakan lagi nih Bapak. Kita umat Katolik sebelum Natal ini melalui masa Advent. Bagaimana kita mempersiapkan diri dan melakukan pertobatan supaya kita layak untuk mendapat pengampunan dari Tuhan Bapak? Saya tambah sedikit ya, Mbak, yang tadi pertama, yang sebelumnya, kalau mau sederhana, tidak berputar-putar seperti saya tadi, begini, kalau mau seperasaan dengan Allah itu ada indikatornya. Allah itu seperti apa? Allah Bapa itu hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Ingat perumpamaan tentang yang disebut anak yang hilang itu, ketika melihat anaknya kembali, Bapa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus
yang selalu melihat kekurangan-kekurangan di dalam diri di masyarakat, misalnya orang yang berkumpul seperti domba tanpa gembala, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria yang baik hati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi indikatornya sederhana seperti itu. Kalau mau gampang ya, kita ini saja, kita merenungkan hidup kita, apakah hati kita itu cuek bebek kalau melihat sesama, atau kita tergerak hati oleh belas kasihan. Itu yang tadi. Ya, sekarang, supaya kita mendapat pengampunan. Ya, hidup yang baik. Tapi begini, Mbak, begini ya. Saya merasa bahwa kita mesti mencoba untuk mendalami apa artinya bertobat. Jadi bagi saya bertobat itu tidak hanya merasa bersalah, merasa lemah dan sebagainya. Itu sangat jelas di dalam yang kita sebut tata cara sakramen tobat yang baru. Sekarang namanya kan pengakuan dosa ya. Iya. Itu moga-moga lama-kelamaan tidak dipakai lagi istilah itu, tetapi dipakai sakramen tobat. Karena kalau hanya pengakuan dosa itu kan hanya menyalahkan diri sendiri. Sementara di dalam tata cara sakramen tobat, sekurang-kurangnya ada 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama-tama bukan mengakui dosa, bukan. Yang pertama-tama itu bersyukur. Jadi bersyukur karena kita dianugerahi kehidupan, misalnya karena kita dianugerahi kesehatan, karena kita kendati segala macam tantangan ini, kita tetap kuat. Atau ketika bangsa Indonesia diterpa oleh COVID-19, tetapi bersama-sama kita bisa bertahan di dalam keadaan yang sulit itu. Mulainya dari situ. Jangan tiba-tiba dosa saya, enggak. Kita bersyukur dulu. Di hadapan Tuhan, kita menyadari kebaikan Tuhan dalam segala pengalaman hidup kita. Dalam hal kesusahan, masih punya harapan. Itu kan anugerah yang dahsyat itu. Kalau dalam hal kesusahan kita putus asa, nah, mungkin kita mesti belajar lagi bersyukur. Itu satu. Dalam bahasa yang teknis namanya confessio laudis, pengakuan syukur, pengakuan syukur. Nah, baru kemudian sesudah itu ke unsur yang kedua, yaitu bahwa ketika kita menyadari betapa baik Tuhan itu, ternyata kita kurang menanggapi kebaikan Tuhan itu. Ya, disitulah letak tanda petik kita menyebut dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Baru yang kedua, sesudah syukur. Baru sadar bahwa kita kurang bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya. Nah, kalau kita berhenti di situ, kurang. Karena apa? Karena kalau hanya saya lemah, saya berdosa, kan terusnya bagaimana? Kalau hanya berhenti pada saya berdosa. Maka unsur yang ketiga adalah pengakuan iman. Jadi seperti apapun saya ini, seperti apapun kurang pantasnya saya ini, kerahiman Tuhan itu tanpa batas. Ini namanya pengakuan iman. Sehingga kendati saya lemah, saya tetap berharap kepada Allah yang kerahimannya tanpa batas. Maka masa Advent, masa penantian, dan kalau saya mengatakannya masa menumbuhkan pengharapan.
Lilin 1, lilin 2, lilin 3, lilin 4 itu semakin menyala harapan kita. Dan ketika kita mengatakan apa artinya menyala harapan kita, ya prosesnya 3 itu. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita mengakui bahwa kita itu lemah, dan terakhir penutupnya, kita percaya. Seperti apapun keadaan kita, Tuhan itu maha baik dan maha rahim, kerahimannya tanpa batas. Itulah pertobatan. Jadi bukan hanya mengakui dosa, semakin kita bertobat, semakin kita bersyukur. Semakin kita bertobat, semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan semakin kita bertobat, semakin kuat iman kita akan Allah yang kerahimannya tanpa batas itu. Dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan yang pasti maha pengampun. Ya, luar biasa Bapak Kardinal, sangat menginspirasi kami sekali Bapak untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tadi ada beberapa poin dari Bapak. Bapak Kardinal, hari ini kita merayakan Hari Natal. Kelahiran Yesus merupakan kabar sukacita di hari Natal ini. Biasanya kita berbagi salam Natal kepada teman, sahabat, kerabat, keluarga, bahwa terang Natal, damai Natal ada di hati kita sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Tapi Bapak, ketika Natal ini sudah selesai, damai Natal, sukacita Natal itu lama-lama juga pudar. Ingin saya tanyakan adalah bagaimana perayaan Natal itu bukan hanya sebagai euforia semata, tapi menjadi sukacita dan syukur yang menetap di hati kita, Bapak Kardinal. Secara singkat ya, Mbak. Ya. Kalau kita membaca kisah Natal, itu bermacam-macam. Nanti mungkin kita kembali ke situ. Salah satunya adalah kalau kita membaca kisah kelahiran Yesus menurut Injil Lukas. Bab 2 ayat 11. Rumusannya begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan kapan Yesus lahir? Hari ini. Lah itulah, ini ayat ini kalau dibaca besok pagi itu tidak berubah. Kemarin telah lahir, enggak, tetap saja hari ini. Aktualitas kelahiran Yesus. Jadi kalau kita mau memahami Advent ya, Advent itu kan artinya kedatangan. Ada 3 macam kedatangan Tuhan itu. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan di Bethlehem sekitar 2000 sekian tahun yang lalu. Itulah yang kita peringati, kita kenang di dalam perayaan Natal. Sejarah itu bisa dibuktikan lewat yang namanya arkeologi, ilmu purbakala. Tempat Yesus lahir dapat dilihat, ditunjukkan oleh para ahli purbakala itu di Bethlehem. Yang kedua adalah kedatangan Tuhan pada waktu kepenuhan zaman, kepenuhan waktu. Saya sengaja tidak menggunakan kata kiamat, karena kiamat itu artinya jelek. Saya mengatakan kepenuhan waktu. Ketika sejarah berakhir, sejarah keselamatan berakhir. Sempurnalah sejarah ini. Kapan kita tidak tahu, bagaimana kita tidak tahu. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah kelahiran Yesus yang aktual, seperti dikatakan oleh Injil Lukas tadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Oleh karena itu, merayakan Natal pada hari Natal 25 Desember memang penting. Tetapi dengan merayakan Natal 25 Desember itu, kita mesti ingat kedatangan Yesus
pada hari ini dan kedatangan Yesus nanti pada waktunya. Kalau kedatangan Yesus hari ini kita sadari, maka tidak bisa lain kita sadar bahwa kita itu adalah pribadi-pribadi yang diselamatkan dan mesti hidup sesuai dengan keyakinan iman itu untuk menyiapkan kedatangan Yesus pada kepenuhan waktu. Kalau demikian, Natal itu selalu aktual. Jadi kalau ditanya bagaimana aktualitas Natal itu mesti kita rawat dan kita kembangkan, ya dipegang saja Injil Lukas bab 2 ayat 11 itu. Ya, terima kasih Bapak untuk permenungannya di sesi yang pertama ini Bapak. Sangat menguatkan dan menginspirasi kami untuk membawa sukacita Natal, damai Natal dalam diri kami sepanjang tahun nanti. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan kembali di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik, edisi spesial Hari Natal. Masih bersama dengan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran, atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkkac2021@gmail.com, atau langsung ke nomor telepon kami, 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di hari Natal ini. Bapak Kardinal, sabda Tuhan hari ini yang kita dengar adalah sabda yang penuh kuasa. Bagaimana kita dapat berperan kepada orang-orang agar mereka percaya bahwa kita adalah pewaris sabda yang penuh daya ini, Bapak? Ya, jawabannya sih konseptual sederhana, ya, hayatilah sabda Tuhan itu. Jadi misalnya kalau kita ambil kalimat pertama dari bacaan Injil hari ini. Kalimatnya sederhana. Pada awal mula adalah firman. Kalau kita sudah biasa membaca atau mendengarkan kitab suci dibacakan, kata ini pada awal mula, sepotong kalimat itu saja pasti akan mengingatkan kita pada kitab Kejadian. Persis kata-katanya sama. Pada awal mula. Artinya apa? Nah, ini cara berpikir yang tidak logis ya Mbak ya, tetapi cara berpikir yang mungkin bisa diistilahkan dengan kata asosiatif. Ketika saya mendengar kata ini dibacakan pada awal mula, asosiasi saya langsung ke kitab Kejadian. Artinya, peristiwa kedatangan Yesus yang dikisahkan, bukan dikisahkan, tapi dinyanyikan di dalam kidung ini, itu mesti diberi arti atau dapat diberi arti salah satunya terjadinya penciptaan kembali. Dulu Allah menciptakan dunia. Sekarang, nah ini, pada awal mula itu dulu kitab Kejadian, sekarang Yesus lahir, itulah penciptaan baru. Maka pertanyaannya adalah, apa artinya penciptaan? Penciptaan tidak bisa hanya dipikirkan, dulunya tidak ada apa-apa, lalu segala sesuatu menjadi ada. Tidak. Tetapi penciptaan dapat diartikan begini. Dulu yang namanya dunia ini kacau balau.
namanya chaos, kacau balau, alam bancuh. Itu kata yang tidak ada di dalam kosakata sehari-hari, tetapi di dalam kamus ada alam bancuh, chaotic, kacau balau. Ciptaan tidak bisa ada di situ, apalagi manusia. Nah, penciptaan itu diartikan sebagai yang dulu alam itu kacau balau, chaotic, chaos, diubah menjadi kosmos, jagat raya, yang siap dihuni oleh ciptaan-ciptaan Tuhan, siap dihuni oleh manusia. Jadi penciptaan itu berarti yang dulunya kacau balau menjadi teratur. Itu jagat raya, ya. Nah, kita kenal dengan istilah jagat kecil. Jagat kecil itu adalah ya kita-kita ini. Jagat kecil, batin kita. Kalau kita membaca Injil Yohanes ini, lalu pesannya, harapannya adalah agar kita, manusia ini, yang merayakan Natal, juga merasakan diciptakan kembali. Artinya apa? Artinya kita dijadikan manusia baru, istilahnya. Tidak gampang ya, tetapi salah satu contoh bagaimana Rasul Paulus lagi ya untuk ilustrasi, ketika dia berjumpa dengan Yesus, kalau kita bertanya kepada Rasul Paulus, Bapak Paulus, ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, apa yang Anda rasakan? Dia menjawab pertanyaan itu di dalam suratnya kepada orang Korintus yang kedua, bab 4 ayat 6. Kalau saya bahasakan dengan kata-kata sendiri, dia mengatakan, saya merasa diciptakan secara baru. Diciptakan sebagai manusia baru. Apa artinya? Rasul Paulus itu dulu bergiat bukan main, dahsyat, orang muda dengan kekuasaan hebat, sangat giat. Tetapi kegiatannya didorong oleh apa? Rasa benci, rasa dendam, sehingga dia pergi dengan surat kuasa untuk menghancurkan gereja. Sesudah dia berjumpa dengan Tuhan, ia tetap bersemangat, yang mendorong lain. Yang mendorong adalah kasih karunia-Nya. Di dalam salah satu suratnya, Rasul Paulus mengatakan begini, aku yang dulunya seorang ganas, coba rasakan kata itu, seorang penghujat, seorang penganiaya. Itu Paulus sebelum diciptakan kembali. Masih chaotic, kacau balau hidupnya. Nah, ketika berjumpa dengan Tuhan, ia berubah. Kegiatannya didorong oleh kasih karunia. Sangat berbeda. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apa yang harus kita buat? Ini yang tadi saya sebut itu, dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, bab 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Lalu, tetapi aku telah dikasihaninya. Kasih. Dia berubah menjadi orang lain, skala prioritas hidupnya juga lain. Jadi, dalam surat yang lain, dia menyombongkan dia asal-usulnya. Mengatakan bahwa aku seorang Yahudi. Dalam hal hukum, aku seorang Farisi. Keturunan dari suku Benyamin. Itu artinya keturunan raja. Dia bangga dengan itu, sombong.
Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, dia mengatakan, tetapi semuanya itu kuanggap sampah. Karena apa? Karena dia sudah mendapat yang baru, yang memberi makna kepada hidupnya, yaitu Kristus. Jadi kalau saya mencoba menanggapi pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa memberi kesaksian kepada saudari-saudara kita, ya. Kalau hidup kita karena iman kita sungguh menjadi teratur, tidak menjadi kacau balau, chaotic seperti itu. Seperti Tuhan menciptakan dari chaos menjadi kosmos, jagat kecil kita juga mestinya diciptakan kembali seperti itu, bukan dendam, bukan benci, bukan iri, bukan serakah yang mendorong hidup kita, tetapi kalau memakai salah satu kalimat dalam doa litani hati kudus Yesus, ya, Yesus yang lemah lembut dan baik hati, jadikanlah hatiku seperti hati. Ketika kita semakin menampakkan wajah Kristus yang berbelas kasih, sudahlah, tidak usah buat apa-apa, kita memberikan kesaksian. Mau contoh kecil? Iya, Bapak Kardinal. Ya, saya ambilkan contoh yang sudah sering saya ceritakan. Berbuat baik tanpa sadar ternyata mempengaruhi hidup orang. Ceritanya begini, beberapa tahun yang lalu, menjelang Natal seperti ini, saya berkunjung ke salah satu paroki, dan pastor parokinya sedang menguji calon baptis. Nah, ketika pastor itu kembali ke pastoran, dia bercerita mengenai salah satu pengalamannya, menguji seorang bapak yang sudah senior, ingin menjadi Katolik. Pastor itu bertanya begini, Bapak, mengapa Bapak ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik? Ini ujian baptis, ya, pengetahuannya dites. Mestinya kan jawabannya, kalau mau lulus, karena saya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Itu kan? Kalau jawabannya begitu pasti lulus, ya. Apa yang dijawab oleh Bapak itu? Bapak itu mengatakan, Romo, saya ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik karena saya senang sekali melihat umat Katolik pulang dari gereja. Coba, di katekismus mana ada jawaban seperti itu? Tidak ada. Jadi hanya pulang dari gereja, lalu ditanya, apa yang menarik Bapak? Itu Romo, kelihatannya rukun-rukun. Baru kelihatannya itu. Bapak, ibu, anak, mungkin eyang pulang bersama-sama. Tampak rukun. Padahal yang pulang dari gereja kan tidak berpikir ya pulang saja bersama-sama karena berangkatnya bersama-sama, tidak pikir bahwa kebersamaan di dalam perjalanan pulang dari gereja itu dilihat orang, menyentuh hati orang, dan menggerakkan hati orang. Dan akhirnya orang itu, Bapak senior tadi, mengambil keputusan, saya ingin seperti itu. Sesederhana itu. Contoh lain, tapi tidak apa-apa ya. Ya, silakan Bapak Kardinal. Contoh yang konkret. Sekian tahun yang lalu juga saya mengunjungi satu keluarga Katolik, seorang guru. Dia ditempatkan di salah satu desa di kaki gunung Sumbing di Jawa Tengah. Di sekian kecamatan hanya dia, keluarganya dia yang Katolik. Tapi dia gembira ditempatkan di situ. Sampai pada suatu saat dia mendengar bahwa di desa terakhir, dusun terakhir di kaki gunung Sumbing itu, masyarakatnya buta huruf. Maka dia mengambil keputusan untuk membantu masyarakat di desa itu belajar membaca dan menulis.
Jangan dibayangkan bisa ke sana naik mobil atau naik motor, jalan kaki. 3 jam berangkat, 3 jam pulang. Itu dia lakukan dari dalam hatinya, tanpa disuruh, tanpa dibayar. Yang paling mengesankan bagi saya, ketika saya pamit pulang, Bapak itu cerita begitu, lalu kesimpulan yang saya dengar, saya ingat sampai sekarang, dan saya yakin tidak akan pernah lupa kata-kata itu dalam bahasa Jawa. Kalau di Indonesia kan kira-kira begini, Romo, itu semua saya lakukan supaya masyarakat di sini yang tidak mengenal gereja Katolik tahu bahwa orang Katolik itu hanya ingin berbuat baik. Itu kata-kata itu nancep di dalam hati saya. Kesaksian seperti itu akan berbicara pada waktunya. Mungkin buahnya tidak kelihatan, tetapi buah-buah dari kebaikan hatinya itu pasti akan menjadi berkat juga bagi saudara-saudara yang ada di kaki lereng Gunung Sumbing itu, dan yang saya yakin pasti menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan. Supaya orang di sini tahu bahwa orang Katolik itu hanya ingin berbuat baik. Jempol 2. Istimewa. Sekali ya Bapak Kardinal ya. Ya, bahwa kita orang Katolik cukup sesederhana itu ya, supaya orang-orang itu melihat bahwa Kristus hadir dalam kehidupan kita, kita cukup berbuat baik dan berbuat dengan cara-cara yang sederhana yang dapat kita lakukan. Tidak usah seperti Nabi Yesaya, enggak apa-apa. Iya Bapak. Bapak Kardinal, kita sudah hampir ke penghujung acara. Sebelum kita tutup acara hari ini, Bapak pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada kaum muda di hari Natal ini, Bapak Kardinal? Mungkin kita ingat ya pesan Natal bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Itu kan kutipan dari Injil Matius bab 12, bab 2 ayat 12. Mengenai 3 orang Majus. Mereka pulang ke negeri mereka lewat jalan lain. Ini bukan masalah jalan mana yang dulu dilewati, tetapi yang diambil adalah simboliknya. Ketika orang sungguh berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti tidak akan seperti dulu-dulu lagi. Tetapi akan menjadi baru. Nah, kepada kaum muda, kalau boleh saya berpesan, sekarang ini arus zamannya bermacam-macam, yang membuat kita semua mudah kehilangan jati diri kita. Misalnya, pada zaman konsumerisme, orang mengatakan, saya belanja, maka saya ada. Martabat saya ditentukan oleh belanjaan saya. Kacau bukan? Martabat kita manusia ditentukan oleh belanjaan. Sekarang kita berada di dalam zaman yang namanya pasca kebenaran. Dan ambil pusing tentang kebenaran. Maka jangan heran kalau di media sosial banyak kebohongan, hoax. Rumusannya, saya berbohong maka saya ada. Mengerikan. Supaya eksis, saya menyebar kebohongan. Saya mengajak kaum muda, seperti apapun sulitnya dipahami apa yang saya katakan, mari kita menjadi pribadi-pribadi alternatif. Pribadi-pribadi kontras, yang tidak mudah mengikuti arus zaman, meskipun itu arus besar, tetapi yakin akan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu saja, Mbak. Kalau mau dirumuskan, mungkin lewat semboyan yang sangat biasa di Keuskupan Agung Jakarta, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Itu dari 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang,
semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Jadi kalau mau ditawarkan, tadi kan saya berbelanja maka saya ada. Nah sekarang kalau mau ikut menjadi komunitas atau menjadi pribadi kontras, rumusannya menjadi saya peduli, maka saya ada. Ya, terima kasih Bapak Kardinal, sungguh sangat luar biasa sekali pesan-pesan Natal pada hari ini. Kita dapat semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Bapak Kardinal. Silakan Bapak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, karena kasih-Mu yang tanpa batas, Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk datang ke tengah-tengah kami. Dan kami berharap Yesus tidak hanya datang di antara kami, di tengah-tengah kami, tetapi juga datang ke dalam hati kami, menjadi kekuatan yang mengubah, menjadi kekuatan yang membaharui, menjadi kekuatan yang meneguhkan di dalam peziaran iman kami. Semoga kami terus bertumbuh menjadi manusia-manusia baru yang di Keuskupan Agung Jakarta ini kami coba rangkai di dalam 3 kata: semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Semoga kedatangan Yesus menjadikan hidup kami semakin bermakna, karena kami menjadi semakin peduli. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara Oase Rohani Katolik edisi spesial hari ini. Burung nuri, burung cendrawasih, bulunya elok indah di mata. Kelahiran Yesus Sang Maha Kasih, damai sukacita menyertai kita. Akhir kata kami berdua, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.